Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, ruang R004 dengan saya Diva Medika dengan akhiran NIM 115. Saya Anatia Resnaini dengan akhiran NIM 116. Saya Asyifa Mesya Rahman dengan akhiran NIM 113. Saya Jeremia Wijaya Sida Balok dengan akhiran NIM 114. Di sini kami akan berdiskusi mengenai orientasi desain pembelajaran SD berbasis OBE, Deep Learning, dan PJPL dengan mata kuliah desain pembelajaran sekolah dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Andes Sahrial MED, PhD, dan Ibu Isaura Shirley Pamela, SPD, MPD. Nah, jadi kami akan membahas bab 1, jadi berisi tentang desain pembelajaran OBE. Nah, jadi menurut kalian desain pembelajaran OBE ini apa sih? Apa sih? Desain pembelajaran OBE adalah pendekatan kurikulum yang berfokus pada hasil belajar akhir atau kompetensi, kemampuan, dan pemahaman yang harus dikuasai, bukan sekadar materi yang disampaikan. Sistem ini mengutamakan pembelajaran terpusat pada siswa atau student center. Kebiasaannya metode dan asesmen terukur. Ya, Saudari Sipa bagaimana? Berarti kalau desain pembelajaran OBE itu berarti pendidikan yang berbasis capaian hasil pelajarnya. Berarti kayak apa ya? Kayak guru tuh fokusnya ke pencapaian ya, ke hasilnya ya, apa yang didapat sama siswa itu. Berarti kalau misalkan siswa nih selesai ngerjain tugas, berarti yang harapan guru tuh berarti bukan kayak saya sudah mengerjakan tugas ini, tapi berarti yang diharapi guru tuh kayak siswa sudah mendapatkan apa gitu loh, udah mengerti apa gitu, memahami materi tersebut. Gimana kalau Jeremy? Ya, saya sih mungkin nggak mirip ya. Ini apalagi ini pelajarannya berpusat pada siswa. Nah, nanti mungkin bisa erat kaitannya dengan CP yang ada mungkin. Mungkin dari situ itu menjadi patokan guru dalam mengajar muridnya. Simpel saja seperti itu saja dari saya. Saudari Diva bagaimana? Kalau menurut saya metode pembelajaran berbasis OBE ini sangat bagus juga deh sih untuk siswa sekarang, karena kan tugas-tugas yang diberikan juga bukan tes tertulis biasa aja gitu kan, tapi kan menghasilkan suatu proyek bisa jadi ya kan. Terus tuh ada presentasi juga, terus tuh menggunakan media yang interaktif, yang asik digunakan untuk siswa-siswa yang kadang kan kalau belajar tuh membosankan kan. Nah, jadi kita dalam desain OBE ini kita perlu media yang menarik, yang interaktif, yang membuat semangat siswa muncul. Itu sih kalau menurut saya. Berarti kunci dari OBE itu kayak keselarasan gitu ya, selaras, lurus, sesuai tujuan gitu. Kayak pertama sebelum menciptakannya itu, sebelum menjalankannya itu sudah tahu tujuannya apa, terus aktivitasnya itu apa gitu, terus nanti asesmennya hasilnya itu apa gitu. Terus kalau misalkan tidak selaras gimana? Kalau tidak selaras mungkin siswa bakalan bisa ngejawabnya, tapi dia tidak paham sama konsepnya. Jambi banget tuh. Iya gak sih? Mungkin gitu lah, Kak. Siswa tuh bakalan bisa menjawabnya tapi tidak paham dengan konsepnya gitu.
Dan juga mungkin kan di akhir asesmen nanti ada evaluasi nih untuk gurunya apa yang kurang Iya. dari materi yang diajarin. Nah, mungkin bisa dari situ bisa diperbaiki biar lebih bagus lagi. Terus apa lagi nih? Mungkin kalau kayak gitu mungkin harus kembali lagi mungkin ke muridnya. Muridnya mungkin bisa dari apa inisiatif orang tuanya bisa memberikan les tambahan Iya atau sih, apa benar-benar. pengajaran tambahan atau mungkin dari orang tuanya langsung memberitahu. Tapi kan kalau masalah pelajaran kayak gini kan biasanya itu memang dari sekolah ya tanggung jawabnya kalau memahami suatu materi gitu. Mungkin ini juga menjadi apa bisa ditambahin dari gurunya mungkin lebih diberikan kayak materi tambahan atau PR. PR gitu ke muridnya sehingga mungkin nanti orang tuh bisa jadi lebih paham lah. Tadi kan kalian ngomongin soal ini tidak sih apa media Media ini interaktif. pembelajaran jenis OBE kan itu lebih sering di luar dari luar atau di dalam ya langsung apa 50-50 gak sih? Di luar mungkin bisa, di dalam juga mungkin bisa. Di dalam misalkan ngomongin pecahan, kayaknya dalam tergantung materi. pada CP TP-nya Materinya. dari Sesuai itu juga sih. materinya. Soalnya kalau misalnya ini kan kompetensi implementasinya di SD tuh harus koneksi dengan kehidupan sehari-hari siswa nih. kalau hidup sehari-hari berarti berdasarkan pengalaman mereka juga. Iya. Ya. Ya intinya selaras deh sih. Intinya Dan harus sesuai kebutuhan dan perkembangan peserta didik. udah lanjut lah. Terus yang kedua ada pembelajaran, desain pembelajaran deep learning. Nah, apa nih menurut kalian deep learning? Pembelajaran mendalam. Apa sih yang mendalam? Mendalam berarti guru tuh inginnya siswa tuh paham apa yang dipelajari enggak sih? Ya, pembelajaran yang membuat siswa benar-benar memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal atau meniru. Ya lah, berarti emang harus harapannya emang untuk siswa paham semua yang dipelajarinya. Jadi pelajarannya tuh bisa Bukan cuma kayak ngapal ya, tapi dia tidak paham dengan apa isi materi itu. Berarti kalau kayak gini kita harus sesuai dengan CPTP juga nih. Iya ada sih. Iyalah, Berarti semua kan Kayaknya menyesuaikan semuanya itu. ya. semua Iya, menyesuaikan itu. semuanya kan harus menyesuaikan juga dengan TP. kalau kayak gitu berarti siswa tuh harus dapat memberikan pendapat atau menyampaikan kembali materi yang dijelaskan itu atau tidak perlu itu? Perlu sih untuk untuk memperdalam pemahaman dia. Lebih ke evaluasi gak sih? Itulah tadi ada desain OBE, desain pembelajaran OBE. Harusnya gini gak sih konsep kalau misalkan mau ujian? Iya gak sih? Paham gitu loh. Nanti kalau misalkan di MTK. Soalnya Paham di MTK caranya. iya susah kan, paling susah kan apalagi kayak penjumlahan Itu yang kalau MTK nggak hafal satu langkah pun ya bakal Iya, bakal susah bakal sih. kacau semua. Berarti kalau deep learning ini hafalan atau project atau gimana pembelajarannya? Lebih ke teori mungkin. Teori. Teori gak? Teori atau praktek? Kalau misalnya paham nih praktek langsung atau materi aja udah paham. ada Kalau menurut anak aku sih lebih ke teori sih. kayak mungkin ada anak yang paham dengan harus secara ada gitu nah maksudnya kayak harus dipraktekin. Mungkin ada anak yang kayak gitu, mungkin ada juga anak yang kayak memang sudah ada pinter buku B, baca buku B, mungkin sudah dijelaskan kayak seperti kita menjelaskan tuh mungkin sudah paham.
Mungkin juga ada anak yang butuh penjelasan yang kayak harus ada Praktek. prakteknya Barang. gitu, barangnya baru bisa mengerti dia mungkin. Tapi kalau untuk anak SD nih, cocoknya lebih sering ke praktek atau cuman materi-materi doang? Kalau menurut aku sesuai tingkatan sih. Tapi mungkin praktek dah yang mungkin anak ini lebih suka Ya, anak Belajar. SD itu kan lebih senang sama Praktek. ya, yang praktek, terjerumus project. langsung. Terjerumus. Langsung pengalaman langsung. pengalaman Pengalaman langsung. langsung. Kalau pakai teori kan membosankan. Iya sih, jujur. Terus apalagi kayak cuman catat materi ini Iya, ya. ngantuk Nah, juga itu. kadang kan, ngantuk, Iya. boring, bosen. Terus ringkas materi ini. Siswa juga tuh bukan asal bisa jawab aja, dia tuh harus tahu alasannya tuh apa dia jawab itu. Terus tuh dalam kayak mana dia menerapkan dalam kehidupan nyatanya. Pasti juga berpikir kritis kan dia menjawab itu tuh. Iya sih, praktek juga kan Mm-mm. membuat siswa berpikir kritis juga deh sih, Mm-mm. mengembangkan. Intinya menyesuaikan deep learning ini penting sih. Karena kalau kita tidak paham apa-apa, cuma sekedar baca, tidak nyangkut di otak. Iya sih. Kalau benar. cuma sekedar baca, Kalau cuma sekedar oke, baca. baca lagi yang lainnya. Nah, yang sebelum itu bakalan lupa. Apalagi misalnya gini nih, kita cuman baca tapi tidak memahami makna dalam bacaan tersebut kan susah juga deh sih Iya. pahamnya. Coba kalau misalkan paham gitu nah materinya gimana, paham konsepnya gimana, pasti bakalan inget terus itu. Benar. Selain itu juga di dalam bab ini, buku ajar ini, deep learning itu memiliki 4 penanda utama. Yang pertama tuh kayak bermakna. Artinya siswa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang kedua, elaboratif, di mana siswa memperluas pemahaman. Tidak hanya asal menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Yang ketiga, refleksi, di mana siswa berpikir tentang cara belajarnya sendiri. Kayak apa saya yang sudah saya pahami, bagaimana saya sudah memahami materi tersebut. Yang terakhir itu transfer, artinya siswa bisa menggunakan konsep dalam situasi baru. Bukan hanya soal. Berarti yang transfer tuh siswanya tuh dia nggak terpaku sama satu teori, satu mata pelajaran lah. Jadi kalau misalnya ada beralih ke yang lain, orang tuh langsung bisa gitu, langsung bisa memahami, tidak sulit lah. Iya sih, iya. Misalnya kayak ada mapel IPA nih tapi kaitannya dengan matematika Kan? gitu. Pasti kan ada kaitannya sih, kayak ke matematika, kaitannya ke IPA, mungkin ke bahasa Indonesia nya gitu. Jadi langsung kayak oh nyangkut nih gitu ya. Tapi kalian tadi kan ngomongnya ini kan lebih sering ke apa ya, praktek dah ya? Bukan? Iya. Bukan ya? Teori atau praktek. Ada juga sih ke prakteknya. Itu kalau misalnya muridnya, kan ada murid yang udah susah di bagian praktek, ada yang susah di bagian teori. Itu cara menyamakan ini gimana? Karena ada yang di misalnya di teori dia bisa lancar, tapi di praktek susah. Tapi kayak misalnya udah paham di materi nih, nah praktek ini untuk penambah wawasan basic. Kenapa? Iya. Terus tuh kayak dan juga sebaliknya, misal udah paham prakteknya, materinya. Kalau misal udah paham prakteknya pasti paham juga materinya ada Iya, sih. intinya menyeimbangkan gitu dah sih. Iya. Kan awal-awal pasti kita pelajarin materi dulu, pelajarin teorinya dulu gimana, konsepnya Nah, gimana. untuk menambah Itu, pemahamannya ya, kita pakai praktek, proyek. pakai project. Gitu. Itulah yang lebih mudah. Mungkin
projectnya bisa buat pelajarannya menjadi kayak lebih bermakna aja. Nah, iya benar. Nah, project ini kan bisa dibilang kan sebagai penambah pengalaman yang bermakna tadi juga. Mungkin dia lebih ngingatnya lebih lama mungkin kalau sih kita ngadain si praktek. Iya, lebih mendalam, lebih bermakna. Nah, tadi yang pertama OB. OB itu intinya hasilnya, tujuannya, capaiannya. Capaian Terus yang- akhirnya gitu. terus yang kedua ini tadi apa? Deep learning. Deep learning, Mendalam, pembelajaran bermakna. mendalam. Terus yang sekarang yang ketiga, Yang ketiga ada PJBL, itu Project Based Learning. PJBL ini praktek dak? PJBL ini proyek. Iya, project. Iya kayaknya. Iya, Pembelajaran berbasis proyek. Iya. project based Project learning. Based Iya, Learning. apa dilakuin dengan kegiatan. Ini kita menghasilkan suatu project atau kita melakukan project yang udah ada, Menghasilkan. Menghasilkan enggak sih? membuat enggak sih? membuat Ah, project. Iya. Ini juga penting sih kalau misalkan untuk anak SD. Tapi misalnya anak SD udah bisa bikin project misal kita di SD. Ya sesuai dengan Kan kita gak sih yang bikin projectnya terus kita sampaikan ke anak-anak, anak-anak nanti yang praktek gitu. Gitu gak sih? oh, kirain si anaknya yang buat gitu loh. Iya, kan project kan ada sih. Enggak gak sih? Bukannya kita nih yang anu, kita yang menciptakan mungkin- buku ajar kita yang buat buku ajar, kita yang buat RPS kita. Apa itu kalau misalnya di kelas tinggi juga nggak ada project-project gitu ya yang kayak dikerjakan oleh si siswanya. Ada gak sih? Pasti Kayak kelas 5, kelas 6. project. Apa belum ada di project di SD? Sudah nggak sih? Sudah gak sih? Sudah. Seharusnya sih udah. SD. Tapi misalnya anak SD udah bisa bikin project misal kita di SD. Ya sesuai dengan Kan kita gak sih yang bikin projectnya terus kita sampaikan ke anak-anak, anak-anak nanti yang praktek gitu. Gitu gak sih? oh, kirain si anaknya yang buat gitu loh. Iya, kan project kan ada sih. Enggak gak sih? Bukannya kita nih yang anu, kita yang Itu menciptakan mungkin- buku ajar kita yang buat buku ajar, kita yang buat RPS kita. Apa itu kalau misalnya di kelas tinggi juga nggak ada project-project gitu ya yang kayak dikerjakan oleh si siswanya. Ada gak sih? Pasti Kayak kelas 5, kelas 6. project. Apa belum ada di project di SD? Sudah nggak sih? Sudah gak sih? Sudah. Seharusnya sih udah. Tapi kayaknya di kelas tinggi. Di kelas 5, kelas 6. Nah, Tapi lebih ke seni-seni gitu gak? Oh iya, Olahraga. kayak misalnya Kayak buat batik. hiasan kelas. Iya. Biasanya kayak gitu seingat aku Iya. ya. Kalau aku dulu apa ya? Melukis Seni-seni. sih. Lukis. Iya. Kalau aku Membatik, dari membatik. kertas origami itu nah. Oh, aku dulu Yang buat batik. lampion. gambar batik. Gambar batik itu Iya, itu the best best banget sih. seller banget tuh. Sampai SMA. Itu terus. Jadi kalau PJBL ini menghasilkan project Project, berbasis project. kegiatan. Kegiatan. Jadi setiap belajar nih harus ada kegiatannya nih. Heeh. Atau kita perlu Membuat materi project. juga. Tapi materi itu memang perlu deh. Perlu gak sih? Pembelajaran. Iya. kalau nggak ada materi gimana kita mau menyampaikan ke anak-anaknya? Kembali lagi ini kan menyesuaikan CPTP. Hmm. Mungkin ini punya materi, cuman dia fokusnya lebih ke project. Iya. Materi paling cuma sekedar sekilas, tapi bermakna gitu loh. Iya, itu kan melatih keterampilan si anak Iya. gitu. Intinya melatih ke tujuan awal, yaitu membuat produk. Tapi ini untuk anak SD ya. Iya. Tapi biasanya untuk anak SD itu mudah-mudah gak sih? Yang Padahal ada juga dasar-dasar. guru ngasih tugas proyek kayak gini, nyampe rumah dibawa pulang orang tuanya yang ngerjain.
Itu juga sih, itu kayaknya karena proyeknya terlalu Susah. susah bagi mereka. Entah juga sih anaknya yang nggak mau ngerjain si proyek itu. Kalau dulu tuh apa ya, proyek yang masukin sampah ke dalam botol, Botol. tuh. Sampai sekarang masih ada kayak Iya, gitu. apa sih namanya Heeh. tuh? Aerobik Aerobik. aerobik. Itu tuh senam dah. Itu senam. Aerobik Itu senam aerobik. Tapi Senam aerobik. tapi emang gitu Iya, kan namanya apa ya? Biotik. obrek. Sampai ngambil sampah. Iya. Sampai sekarang itu masih ada. Ada kok di sekitaran rumahku. Iya. Orang tuanya yang nyari. Iya. Banyak Orang tuanya kok. motong-motong. Tapi kan hasilnya bagus kan kerajinannya tuh sudah dikumpul-kumpul dibuat tuh. Aku Tapi dulu kan- pernah bikin keset dari kain perca. Oh. SD. Hmm. Keset dari kain perca tau. Apa yang bikin? Boleh, Wek. Pakai kawat. Kalau Dari kami buat kain. bunga-bunga gitu loh, yang dari kawat bisa terus dibalut-balut dengan kayak yang bulu apa sih besinya tuh Besi yang dibalut-balut, bulu tuh. dibalut-balut dengan. Beli gak sih itu? Iya beli. Nah, tapi proyek kayak gini, PJBL kayak gini nih, bahan-bahannya Nah iya bekas atau bekas beli? atau beli. Tergantung. Ya, tergantung. Materinya apa. Misalnya kerajinan bahan bekas, mungkin bahan-bahan yang udah bekas. Tapi Iya, kalau kayaknya misalnya ya. Iya sih, proyeknya tergantung kayaknya. matematika nih membuat kubus misalnya, kan nggak mungkin deh sih kayak Beli dong, kardus. beli karton, Iya, beli kardus. Kardus bisa lah nyari. Tapi kalau misalnya proyek nih terus orang tuanya yang ngerjain, nah itu kayak mana tuh bagi anaknya, apakah tetap pembelajaran mendalam bermakna atau udah beda lagi? Kalau menurut saya sih kalau proyek itu lebih bagus dikerjain di sekolah. Iya sih. Iya Tapi kan karena waktu di sekolah tuh terbatas kan, sedikit. jadi dibawa balik gitu. Cuma kan Jadinya harusnya gurunya nggak tuh boleh sih. lebih ngontrolnya tuh lebih enak kalau di sekolah sih buatnya. Cepet jadi juga, Mm-mm. nggak berminggu-minggu. Proyek yang dilakukan orang tua, Iya. nah, apakah tetap masih bermakna? Tapi kan Harusnya tidak. harusnya orang tua tuh membimbing deh sih. Iya, Iya. membimbing. Boleh membimbing sih bukannya membuat. Membantu, tapi bukan mengerjakan semuanya. Cuma kadang ada juga loh anak SD yang malas kerjainnya. Iya sih, kadang PR biasa ditulisin ibunya. Iya, Tapi kembali lagi tergantung anaknya. Sebenarnya iya, tergantung itu- diri masing-masing nggak sih? Kadang ada juga orang tua yang nggak peduli, sibuk kerja lah, apalah. Tapi kalau untuk orang tua yang ngerjain tugas itu menurut saya itu jarang ya temukannya. Ya kali ada orang tua yang ngerjain PR anaknya. Tapi Ngapain orang ada. ada. Kalau SD gitu ya, Tapi kalau zaman sekarang masih ada nggak kayak gitu? Masih ya. Masih kalau orang tuanya sibuk sih kayaknya cuek ya. tergantung orang tua juga. Iya sih. Jadi menurut kamu nih lebih kamu mau menggunakan desain yang mana nih? PJBL atau deep learning? PJBL sih kalau aku. Lebih enjoy sih kayaknya Kayaknya PJBL ya. Menghasilkan suatu karya. Ada Soalnya- hasilnya. Soalnya juga menghasilkan suatu karya ini membuat siswa lebih kayak mana ya? Lebih nyata Lebih mengalami gitu. langsung gitu loh. Mungkin lebih bisa memancing kreativitas Iya. mungkin. Keterampilan si siswa. Karena itu juga penting sih keterampilan. Tapi kalau saya sih lebih ke deep learning ya. Deep learning. Kenapa tuh? Simpelnya saya itu murid mungkin lebih bisa mungkin belajar tuh kalau dia tuh dapat teori terus bisa menjelaskan berdasarkan pengalaman mereka. Apalagi deep learning ini juga tadi kita bahas ada pembelajaran dengan proyek-proyeknya sedikit ya, walaupun nggak terlalu fokus. Jadi itu lebih kayak lebih merata saja mungkin di bagian-bagiannya. Iya sih. Ada materinya, ada projectnya, ada pula tadi asesmennya kan. Mungkin juga dengan deep learning ini bisa membuat itu cara murid berpikir itu lebih kontekstual mungkin lebih
nyata dari pengalaman-pengalaman mereka, terus lebih kritis mungkin, apalagi deep learning itu belajarnya lebih mendalam, lebih apa. Iya sih. Dan juga kayak deep learning ini menyenangkan sih karena ada project-projectnya kan. Tadi apa judulnya? Orientasi Desain pembelajaran. Desain pembelajaran SD berbasis OBE, deep learning, dan PJBL. orientasi pembelajaran SD. Berarti di bab ini nih kita disuruh bikin buku. Iya kan? Iya. Mungkin ya. Bukan juga soal. Soal yang di A1. Ya, bukan itu buku. Soalnya kan materi selanjutnya kan bab 2 ada. Ah, Kita mempelajari tentang isi-isi dari buku aja gak sih? iya. Tiap bab dia ada metodenya. Orientasi bab 1. Posisi bab. Kita ada berapa bab? Tugas 3. 1 portofolio awal. Itu mungkin baru 3, karena kalau tidak salah pas dibaca tadi tuh bab 3 ini akan berkaitan dengan bab selanjutnya katanya. Bab 3. Berarti banyak dong babnya. Bab 1 juga kita ini ada sih micro teaching. Mikro teaching. Kayak kita yang sama Pak Mar semester 1. Wajar gak? Sesama kawan sejawat. Video call tuh ya? Ya, ada juga yang langsung Ada tuh. juga yang langsung. Masih ingat kan aku Yang cerita ngomongin tuh, apa? cerita. Gosok gigi. Nah, jadi kita akan membahas tugas pertama di bab 1 yang itu adalah portofolio awal. Itu gimana maksudnya? Itu kita disuruh observasi apa kayak mana sih? Nah, di sini isi Itu ringkas satu lampiran berbasis 1A. ini kan Portofolio awal ini kan kan di atas. lampirannya. Ini ada yang di awal nih. Oh, ini lampiran 1A, contoh tugas 1 halaman 1. Peta masalah pembelajaran SD 1 halaman, tambah rencana proyek. Berarti kita masukkan proyek nih. Identitas singkat, nama kita, tip pecahan. Ini nih kalau contohnya kita ngambil matematika, Matematika apa? terus tuh di materi pecahan gitu. Ini misalnya contohnya sini matematika, materinya pecahan. Konteks kelas 28 siswa, heterogen. Sebagian siswa kuat prosedural tetapi lemah pemahaman konsep dan bahasa soal cerita. Nah, kita nyari kayak gini lewat jurnal atau kita observasi atau kayak mana sih? Bagusnya sih observasi kayak Iya gitu. sih. Tadi Iya. kan kayaknya udah ada sih di Jadi sini. kalau kemungkinan cara lain jurnal, udah tuh artikel. Atau mungkin bisa juga pengalaman sebelumnya kali ya. Ya sih kan iya. kita kan Kita juga udah pernah nih. sering tuh Ah, observasi ke SD. Jadi pakai pengalaman yang Tadi kan sebelumnya. waktu yang itu kita cuma tahu kesusahan siswa ada sih dalam materi apa pembelajarannya. Kita kan nggak nanya Oh, nggak terlalu nanya. dalam. Nggak nanya ke ini nih kalau kayak gini kita nanya ke gurunya atau ke siswanya? Gurunya lah yang tahu dah. Ke guru dah kelasnya. sih. Terus ada yang bagian B, masalah otentik. Nah, di sini membahas kayak siswa kelas 4 dapat mengerjakan soal pecahan yang mirip contoh tetapi gagal menerapkan pecahan pada soal cerita, konteks sehari-hari dan tidak mampu menjelaskan alasan langkahnya. Oh, ada yang cuman bisa ngerjain pecahannya baik tapi tidak tahu cara langkah-langkahnya kayak mana. Terus tuh ini dengan kehidupan nyata tuh kayak mana penggunaannya kayak gitu. Nah, Gimana? Nggak paham. Ulang dong. Kayak mana caranya? ya kan siswa dapat mengerjakan soal pecahan yang mirip contoh tapi itu tidak bisa misal dikasih soal yang berbeda tuh siswa tuh tidak bisa. Oh. Kayak gitu kan ada deh sih. Nah, Tapi kadang kan yang berbeda, kadang bedanya jauhnya. iya sih memang bedanya dari contohnya dak. Nah, ini juga siswa tapi gagal menerapkan pecahan pada soal cerita. Rata-rata
siswa Kan? ini memang Karena contohnya kan Susah. langsung nggak sih? susahnya di soal cerita sih emang. Mm-mm. Kita juga kalau ngerjakan soal cerita pasti juga sulit kan. Dan juga lama udah sih memahaminya. memahaminya. Apalagi misalnya Soalnya kadang beda. iya, apalagi Beda misalnya dari contoh. siswa yang belum, maksudnya tuh membacanya tuh belum pandainya gitu kan, tambah susah dah. Terus dia tidak dapat menjelaskan alasan langkahnya kayak. Itulah Kan pentingnya kalau soal deep cerita learning. tuh ada langkah-langkahnya nih, diketahui, ditanya. Iya. Nah, mereka tidak bisa. Tapi dominan ke matematika ya? Iya sih. Karena ini contohnya di pecahan. Iya di pecahan. Terus ada yang bagian C yaitu bukti gejala, indikator observable 2 sampai 4 butir. Pada soal cerita membagi kue atau uang, kurang lebih 60% siswa memahami operasi salah, misalnya menjumlahkan penyebut. Saat diminta menjelaskan mengapa, mereka menjawab dominan karena rumusnya begitu, tanpa alasan konseptual. Terus hasil latihan prosedural tinggi, tetapi skor tugas konteks rendah. Miskonsepsi berulang, penyebutan lebih besar dianggap nilainya lebih besar. Ini kayaknya tergantung materi yang bakal kita ambil untuk proyeknya sih, soal matematika. Itu maksudnya gimana tuh? Soal prosedural tinggi tapi konteks rendah. Latihan prosedural tuh yang misalnya kalau konteks ini kan yang soal cerita. Nah kalau yang prosedural tuh yang misalnya kayak 2/4 dibagi kayak gitu deh sih, 2/4 dibagi 2/4. Nah itu kan pecahan dah, kayak yang langsung gitu, nah langsung ada angkonya. Kalau soal cerita kan ibu membeli kayak gitu kan. Nah ini yang langsung. Terus di bagian D ada analisis akar masalah, minimal 3 sudut pandang, peserta didik, sudut pandang peserta didik, materi, dan beda deh, peserta didik. Sebentar. Target nih apa target? Target perbaikan dalam 2 JP pembelajaran siswa mampu mempresentasikan Target itu berarti hasil capaiannya lah yang diingin sama guru. Guru harapannya ini. produk proyek jelas dan realistis. Nah, Produknya ini kalau di sini sih menghasilkan modul ajar, terus LKPD atau media sederhana, kartu pecahan atau garis bilangan lipat strip pecahan. Kartu bilangan itu semacam permainan berarti. Iya, itu medianya. media. Berarti kita boleh pilih salah satu atau memang harus 3? Ini banyak loh. Iya kan? Ada lagi. Di bagian G. Langkah-langkahnya weh, 4 tip. Langkah-langkah tip. Langkah 4. Kok beda sih? Oh, ada 5 woi produknya. Paket asesmen sama rubrik penalaran. Asesmen. Rubrik penilaiannya kayak mana? Yang tabel-tabel tuh ya? Rubrik memang biasanya tabel. Iya, Iya. rubrik penilaian yang tabel. Ada juga asesmen itu. Kalau asesmen penilaian berarti kayak Asesmen itu bukannya soalnya atau? nah itu asesmen tuh berupa apa? Mana sih tadi? Soal. Belum ketemu. Paket asesmen, diagnosa awal, miskonsepsi, tambah formatif, observasi diskusi, dan cek pemahaman sumatif. Oh, pemahaman sumatif, soal konteks. Oh, ada soal. Ih, susah. Pemahaman sumatif. Itu maksudnya apa? Nggak tahu apa pemahaman sumatif. Smart. Coba searching. Formatif. Ada formatif sama sumatif. Kalau formatifnya apa?
observasi. Kalau sumatif tuh soal asesmennya. sumatif, formatif dan sumatif. Ada lagi sih satu lagi kayak Diagnostik, nah ya itu. diagnostik, formatif dan sumatif itu tuh asesmennya 3. Jadi tuh Tiga proyeknya tuh asesmen. ada 5 modul ajar, LKPD, media interaktif, media sederhana, paket asesmen sama rubrik penilaian. Itu opsinya atau Nah. harus semua? Nah, nggak tahu tuh belum. Di sini sih Atau ditulis bertahap? Oh, asesmen bertahap nggak sih? mungkin bisa kayak asesmen diagnostik nih di sini nih, dia itu kayak tentang pemahaman awal. Dari situ mungkin bisa Contoh ininya, contoh asesmennya kayak apakah soal atau mungkin soalnya bisa jadi dari bagian mananya yang bisa dicari, mungkin kesulitan siswa dari pelajaran sebelumnya kan, kayak soal-soal gitu. Ini tuh dapat dilihat itu dari soal-soal singkat-singkat gitu deh sih kalau ya, soal-soal dari materi asesmen sebelumnya. diagnostik. Diagnostik. Kalau formatif, Nah, formatif di sini tuh kayak itu proses untuk umpan balik dari perbaikan. Oh, umpan balik. Ya, umpan balik. Umpan balik itu gimana? contoh ini Iya, contohnya gimana? Jangan minta contoh, ada contoh di mana? Oh, ini ada. Oh, contohnya tuh bisa di kayak diskusi atau tugas-tugas kecil, atau mungkin bisa dari observasi. Emang asesmen tuh ada yang lain selain soal-soal gitu ya? ada lah. Ini ada 3 kalau tidak salah. Diagnostik, formatif, sumatif. Kalau sumatif tuh soal biasa dah, esai sama pilihan ganda ada sih. Ya, Kalau sumatif, sumatif tuh yang nanti yang terakhirnya. Karena itu kayak bagian dari penilaian akhir, nanti di situ ada kayak UAS, di situ UAS, atau pokoknya yang bagian akhir-akhirnya. Iya, kalau misalnya buku tuh uji kompetensi terakhir tuh udah sih. Tapi misalnya paket asesmen ini kan sudah ada dalam modul deh sih. Iya. Asesmen biasanya sudah ada dalam modul. Iya, dalam LKPD juga ada kan? Tapi Nah. biasanya kalau asesmennya biasanya memang sepaket tuh langsung tiga-tiganya tuh, bukan? Iya, langsung ada modulnya LKPD sama. Tapi ada rubrik juga deh sih dalam modul tuh. Ada. Rubrik tuh mungkin bagian penilaian itunya nanti untuk terakhir. Ini penilaian khusus guru atau murid tentang materinya? Apa yang asesmen tadi? Yang rubrik Khusus guru nggak penilaiannya. sih? Rubrik tuh bisa untuk murid, bisa untuk guru, bukan? Untuk guru itu. Guru ya? Guru nggak sih? Ya untuk guru. Itu untuk guru. Tapi di sini terusnya konsep, representasi, argumentasi, transfer. Oh, mungkin rubrik tuh nanti isinya tuh kayak guru tuh mengamati apakah siswanya tuh udah bisa, mampu atau tidak. Iya kan, Kan ada 3 pilihan kan? penilaian Iya. si guru untuk si siswa. 3 atau 4 kalau salah di situ. Bisa, kurang bisa atau apa gitu. 4 enggak? Kan misalnya A, B, C, D ya sih. Emang sampai D biasanya. 4 mungkin. Baik, kurang baik, Ya, gitu. sangat baik, cukup baik. Ya, apa tidak baik? Buruk. Nah, terus proyek ini produknya ditargetkan menjadi bagian dari portofolio project semester yang memang mensyaratkan perangkat asesmen, rubrik, serta revisi berbasis bukti. Terus ada bagian G-nya itu rencana uji coba atau micro teaching dan bukti yang dikumpulkan. Skema uji coba micro teaching 20-25 menit pada segmen inti pembelajaran. Diskusi representasi, pecahan, tambah 1 soal konteks. Terus ada lembar observasi sejawat. Fokusnya pada tujuan, aktivitas, asesmen, momen elaborasi dan refleksi, hasil kerja LKPD, rubrik penalaran, rencana revisi, perubahan langkah aktivitas, perbaikan format LKPD, penyempurnaan rubrik.
Nah ini untuk guru atau untuk siswa sih? Ini bukan yang tugas kita yang sekarang Iya, ya. tugas Teman kita tuh sejawat sekarang. tuh maksudnya diskusi kita hari ini bukan? Teman sejawat tuh Tapi 20 sampai 25 menit. Sampai 25 menit. Ini nih kan nanti micro teaching nih yang kita lakuin setelah kita ngerjain tugas yang ini. Nanti kalian nilai tugas, misalnya aku yang micro teaching nih, aku yang jelasin materi aku nih. Nah nanti kalian yang nilai nih, ini kan ada penilaiannya nih. Nanti kalian yang nilai. Ya sama lah kayak yang dulu. Iya, skornya ada 1 sampai 4. Nah, apakah di plantingnya sudah nampak atau belum kayak gitu deh sih. Nah, masalahnya tugas yang satu ini aku Coba angkat ke atas. Nah, udah di lampiran. Kan ada permasalahan autentik dah. Nah, itu berarti permasalahan yang pernah kita observasi. Nah, benar. Masalahnya misal ke IPA tadi pecahan, bahasa Inggris kurang. Karena paham. kita kan di mata kuliah ini kan belum observasi nih. Jadi kita ngambil dari yang sebelumnya. Boleh pengalaman langsung atau jurnal sih kayaknya ya. Atau Jadi kalau misalnya kita media-media ngambil dari jurnal, kita kait apa? Kita taruh juga lah ada linknya. boleh. Soalnya nanti kalau nggak salah ini bakal ada revisi lah. Bukti gejala. Maksudnya? Nah, bukti gejalanya misalnya pecahan nih, tidak paham misalnya pecahan. Nah, bukti gejala pada siswanya tuh apa? Kayak di atas tadi tidak sih? Mana tadi? Ini. Pada soal cerita, siswa susah memahami gitu. Oh, berarti kalau tidak mengharuskan 3 kan? Minimal nggak? Minimal 3. 2 sampai 4 butir. Insya Allah, berarti boleh 2. Mantap boleh 2 deh. Tapi boleh dua. Gejala terus nanti ada analisis Bukti apa gejala. masalahnya Yang juga bagian- beserta didik materinya, strateginya, dan asesmennya tadi. kau udah aja Udah dari 3. jurnal atau yang observasi? Terus target perbaikan. Nah yang F ini kita beli satu apa semuanya ya? Pengalaman pribadi lah kalau disalurkan juga sebenarnya kalau mau langsung latihan itu bukan. Itu udah ada sama sekali Satu terkait kayaknya sama jurnal kan atau apa. produk proyek pengalaman dalam langsung. kurung paket perangkat yang akan dibuat. Contohnya yang punya akun ya. Ini satu deh kayaknya. Itu ada kayak kalian pernah belajar Kuliah itu apa? ada tentang kebersihan lingkungan. Media itu Nah, berarti itu paham. Tapi kita yang tidak mau nerapin yang lain. Berarti ini yang akan yang Itu juga ada susah. bakal bisa. Iya sih. Dia ada sih. biarlah. Sebentar ya, Acan. Namanya jeda waktu. Bentar nama waktu. Kita dengar deh sih. Tadi Benar.
Lanjut. Lanjut lagi. Terus lagi. Terus bagian apa lagi? Itu di bagian poin yang G1A. Itu kan kita ngelakuin micro teaching. Micro teaching. Kasih bukti dah. Mm-mm. Nah, berarti itu kan belum dak. Berarti yang bagian G-nya kita udah ngisi. Kayaknya udah lah, cuma sampai F dah sih Iya. produknya. Terus tugas itu cuma sampai bagian 1A. Mm-mm. 1B sampai seterusnya udah. Nah, udah lah ya. Nah, misalnya gini, kan kita kan ngambil masalahnya misalnya dari jurnal nih. Nah, terus tuh di jurnal tuh lah ada juga nih produknya. Nah, kita bikin produk sendiri atau produk yang di dalam jurnal tuh yang kita buat. Soalnya Menurut ada- aku kayaknya menyembuh dewe dak sih, tapi menyesuaikan permasalahan yang di jurnal. jadi permasalahan yang kita cari. Kalau menurut aku ya. Iya. Kayaknya yang dibilang Siva. Kalau punya aku sih nggak ada. Karena aku nggak punya bukti. Aku nggak pakai jurnal semua itu. Jadi kan pakai apa? Pengalaman langsung. Observasi yang sebelum-sebelumnya. Bukan, pengalaman langsung. Kayak mana Pengalaman kita dulu sendiri. pernah sekolah ada. Nah, itu lah. Pengalaman kita. Emang masih inget? pribadi. Hah? Emang masih inget? Anggap ya ada. Anggap aja doh. Jadi intinya Iya, itu bahasa Tangerangnya seperti. terus saya tarik kendor nih. Dipisah atau tidak? Maksudnya? Lampiran 1A itu Dipisah, dijadikan dipisah. satu word atau tetap kayak gitu tapi kita Pisah isi? word. Pisah lah. Berarti khusus 1AB ya? Aduh, ada bapaknya. Hmm? Apa siapa tuh? Carilah kesimpulannya. Kesimpulannya masih lama loh. Berapa menit lagi emang? Yang tadi berapa? 14 menit lagi. 14 lagi. Tidak nyampe tuh di 13 menit. Ya kurang lebih segitu lah. 14 atau 13. ada yang potong lagi? Jadi ini tugasnya, misalnya kan tadi kan ada 3 yang dibahas tuh kayak OB dah tadi. OB, deep learning, PCBL. Itu dipilih salah satu atau langsung tiga-tiganya? Lah iya. Maksudnya? Pilih satu desain pembelajarannya atau tiga desain pembelajarannya. Bukannya itu cuma materi ya? Iya. Oh, itu Emang di ada tugas dua ya? ada yang nyebut? Siapa tahu ada Cuma kaitannya. materi. Di aja tugas itu. tuh ada yang bagian yang mau kita buat itu loh. Di 1F dak sih tadi? Iya. Nah, 1F. di situ dak sih kita naruhnya? Satu. Dia modul, buku ajar, asesmen, rubrik. Atau dak? Ada gimana? satu F. Oh, dak. Berarti gini, berarti kayak OB, deep learning sama PCBL tuh isi dari bab 1 tadi materinya. Oh, cuma materinya Iya, banyak. kayak gitu gak sih? Mungkin lah ya. Oh iya deh. Senangkap aku sih gitu ya. Senangkap aku sih kayak gitu. Misalkan kita disuruh bikin buku ajar nih, projectnya.
Nah, isi dari bab satunya itu mengenai metode itu tadi. Kalau sedangkan aku ya, Jadi kamu mau milih ini apa nih? Media apa nih? PJBL. Entah berapa ya, aku menurut aku Tergantung sih, nengok kelas berapa. kalau aku yang tadi, tapi kayaknya yang didiskusi ini materi lah, bukan itu. Bukan tugas. Iya. Kayaknya pas deh kalau tugas hari ya. Dua-duanya harusnya tuh gini Dua-duanya, konsepnya. Ibu, kan Harusnya tuh konsepnya tuh kita pelajarin dulu materi ini individu. Nah, baru kita ketemu, baru kita diskusiin. Itulah kita kerjain dulu yang 1A itu tadi, baru kita pelajarin materinya, barulah kita ketemu diskusi. Besok di kelas baru kita diskusi sekelas. Diskusi setelah. Tapi ini tugasnya per individu dak, bukan kelompok. Iya, tugasnya Cuma individu. video aja. Fungsi video ini kan untuk kita diskusi mengenai materi itu. Tapi di sini udah ada loh contoh-contoh ngerjain tugasnya yang 1A sampai seterusnya. Sudah lengkap. Terus apa lagi, Boy? Berarti nanti kita ada revisi juga ya? Iya, itu revisi micro teaching nggak? Yo. Tapi revisi dari hasil yang kita cari juga ada project yang kita kembangkan. Ada 2 sampai 3 poin nggak? Yo. Nah, dari yang desain pembelajaran yang kita bahas tadi ini yang OBE, Deep Learning, dan PJBL. Nah, pasti ada perbedaan kan. Nah, bedanya tuh di mana gitu, penjelasan singkatnya Be. Kalau OBE OBE kan berfokus berdasarkan pada hasil akhir. hasil akhir, berarti produk ya? Atau bukan? Hasil nggak sih, capaian nggak Hasil sih? pencapaian Mau dia teori ataupun produk, yang penting dia Hasil berfokus akhir. ke hasil capaian yang dicapai siswanya. Kalau apa lagi? Deep Terus learning kalau tadi, deep learning mendalam. Mengenai pembelajaran Pembelajaran mendalam. PJBL tadi. Kalau deep Tapi learning ini kurang lebih sama dah sih, kayak saling terhubung gitu dah sih. ya kayaknya kurang lebih sama-sama Iya. beda sih. Deep learning Pastilah kalau kita gunakan desain deep learning, pasti juga ada kita harus mencapai hasil tujuan, akhir-akhirnya iya kan. iya kan. Kalau mau mencapai tujuannya, mencapai hasilnya, otomatis kita harus melewati pembelajaran yang mendalam dulu. Baru Kalau nanti proyek gitu. Iya. kalau PJBL ini metodenya, metode yang Iya, efektif. iya berarti bener lah ketiga ini saling terhubung. Iya. Nah, jadi tuh singkatnya tuh dalam kurikulum mungkin menggunakan sistem OBE. Nah, yang mengharuskan menerapkan pendekatan deep learning. Deep learning kan pendekatannya nih. OBE sistemnya. Dan PJBL ini model pembelajarannya. Jadi kayak satunya tuh sama-sama untuk tujuannya untuk tercapainya semua pembelajaran di dalam kelas tuh lah pokoknya. OBE sistemnya sistem atau kerangka kurikulum, deep learning itu pendekatannya, terus kalau PJBL model pembelajaran, metode pembelajarannya. Nah, kalau OBE tujuannya itu menjamin siswa mencapai suatu hasil atau materi. Kalau deep learning, penguasaan konsep secara mendalam dan bermakna. Kalau PJBL menghasilkan produk nyata dari pemecahan masalah. Kalau fokus akhir di PJBL tuh hasil akhir yang terukur atau outcome. Terus kalau di deep learning, proses pemahaman dan relevansi materi. Kalau PJBL, aktivitas eksplorasi dan kolaborasi siswa.
mata kuliah selesai. Nah kan Tapi nggak kalau- paham juga kan? OBE ini kan dia kan tujuannya tuh kan tadi apa? Sistem. Dilihat tuh dari siswanya dah, hasil akhir siswanya dah. Tapi bukannya semua pelajaran tuh memang hasil akhirnya memang dilihat dari siswa gitu. Semua jenis tuh. Iya. Kan setiap misalnya kita masih belajar deep learning dah. Kan setiap pelajaran tuh kan ada dari CP-nya tertentu kan. Kan tetap ngikutin itu. Bukan berarti itu sama beda dengan IDA ya. Sama dengan tidak yang gimana? Walaupun tidak ada OB dia tetap hasil akhirnya tuh ada di siswa gitu. Mungkin fokusnya beda. Kalau ini kan mungkin fokusnya lebih ke memfokuskan siswa dapat nih hasil akhirnya, tapi kalau PJ Deep Learning atau PJBL kan ya memang hasil akhir sih, cuman kan ada tambahan kayak project. Ini kan pendekatan kurikulum. Iya, kalau OB kan pendekatan kurikulumnya. Kurikulum. Mungkin pendekatan lain juga beda. Oh, mungkin misalnya nih kurikulum OBE, nah pembelajaran itu harus deep learning sama PJBL karena berfokus pada hasil akhir. Karena PJBL sama deep learning kan sama-sama menghasilkan hasil akhir fokusnya. Mungkin ya. Udah tuh. Belum. 35 tambah 21 36. Kesimpulan. Ya dah. Nah. 38 itu simpulan. Yang bocor kesimpulan. Berarti yang ketiga ini kan OBE, deep learning sama PJBL itu kan berarti berlaku untuk semua mata pelajaran. Alat. Iya. Iya Nah mungkin dong ada satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran yang tidak mengharapkan hasil akhir gitu. Tidak mungkin dong. Ini kan bisa semua ini. Semua mata mapel pelajaran. masuk, tapi Ini kan kan itu cara pembelajaran gitu nah yang akan kita gunakan. tapi misalnya di SD kan mapelnya ini nih apa tuh tematik deh sih, yang misalnya satu mata pelajaran satu berkait tema dulu, sama iya, pelajaran semua lain. mata pelajaran yang lain. Nah, apakah masih deep learning nih apa PJBL nih masih bisa dilakukan? Masih lah. Seharusnya sih mas. Masih menyesuaikan CPTP. Tapi misalnya berbasis proyek nih, nah ada matematika, ada IPA-nya. Apakah Beda. dalam satu proyek atau beda-beda? Satu dah sih. Satu proyek kan Tapi itu merangkum. Tapi tapi dia, sama iya, kayak dia kaitannya. menjelaskan materinya gitu nah. Gak mungkin beda-beda kan jelasannya, sama kayak proyek. Gak mungkin kita besok buat ini ya kue ini, besok kita baru ini gitu, gak mungkin kan. Memakan waktu lah. Ya mungkin yang dibilang tadi kan yang kayak misalnya kita buat proyek nih buat kue nanti mungkin bisa dikaiti lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia kayak apa buat teks prosedur atau apa lainnya. Mungkin nanti bisa dikaiti lagi dengan MTK dengan menghitung kuenya gitu. Itu berapa takarannya tuh seberapa aja gitu, krimnya berapa gitu. Berarti hasil akhirnya tidak cuma satu kan? Iya, Ya mata pelajaran ada satu, misalkan minimal tapi proyeknya satu. satu, Tapi proyeknya Iya, satu. tapi hasilnya banyak. Hasilnya banyak. Udah? Jadi kesimpulan dari yang kami bahas yaitu ada OB. OBE ini adalah sistemnya. Jadi ia tuh mengatur apa yang harus dicapai di akhir masa studi. Nah, berorientasi pada hasilnya, pada hasil akhir nanti pas di materi atau mata pelajaran tertentu. Nah, kalau deep learning ini adalah yaitu pembelajaran mendalam. Nah, jadi deep learning ini mengatur pemahaman siswa agar siswa tidak sekedar menghafal, melainkan paham secara mendalam suatu materi, secara mendalam dan bermakna. Nah, kalau PJBL ini adalah metode yang digunakan guru untuk mengajar materinya dah. Nah, ini digunakan guru di kelas untuk mewujudkan deep learning agar target
OBE tercapai melalui pembuatan proyek nyata. Nah, singkatnya, OBE ini adalah tujuannya, deep learning adalah kualitas prosesnya, dan PJBL adalah kendaraan yang untuk mencapai suatu materi yang mau dicapai. Jadi seperti itu. Nah, terus tuh selain itu kami juga membahas soal tugas yang ada pada lampiran A1 ya, sama di bahan ajar di bab 1. Itu mengenai observasi ya, mengenai pengalaman kita. Kita disuruh mencari suatu permasalahan yang biasa terjadi di SD pada mapel tertentu, misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA, ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat proyek ya, berupa ada modul atau LKPD atau asesmen dan rubrik penilaian. Nah, jadi itulah hasil diskusi kami pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.